Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku. Hari ini aku akan share video tentang 5 pertanyaan yang sering muncul saat sidang skripsi. Ikuti terus ya. Oke. Pertanyaan pertama, kenapa kamu memilih sekolah tersebut untuk meneliti? Jawaban kamu harus yang secara ilmiah ya guys. Aku kasih contoh. Misalnya, saya memilih sekolah tersebut Pak karena menurut kurikulum Indonesia, KKM standar untuk siswa harus 7,75. Tapi ketika saya observasi ke sekolah tersebut, ternyata nilai mereka di bawah rata-rata 75 dalam writing descriptive text, menulis descriptive text. Sedangkan menurut kurikulum Indonesia, mereka harus bisa menulis atau standar nilai mereka dalam bahasa Inggris atau harus 75. Ini saya kasih nilainya Pak, atau kasih gambaran atau tabelnya nilai rata-rata mereka ketika saya melakukan observasi Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa hasil dari penelitian skripsi kamu? Nah, ini yang sering sekali muncul ya. Kamu harus baca-baca lagi bab 1 sampai bab 5-nya dan kalian temukan apa hasilnya ya. Aku kasih contoh deh ini untuk cara menjawabnya untuk pertanyaan yang kedua tadi. Hasilnya Pak, teknik yang saya gunakan di kelompok A itu, di kelas A itu berhasil Pak, sedangkan di kelompok B tanpa teknik itu tidak berhasil. Jadi teknik yang saya pakai itu berhasil. Kita lihat dari tabel di sini atau dari nilai-nilai yang saya kumpulkan, ternyata KKM nilai pretest dan post-test mereka di kelas A itu meningkat dan melebihi KKM 75, sedangkan di kelas B yang tidak menggunakan teknik bla 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 bla, dia tidak memenuhi syarat KKM. Seperti itu. Identitasnya itu lebih besar daripada di tabelnya Pak. Itu menunjukkan bahwa hasil penelitian saya menggunakan teknik bla 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 itu berhasil dalam meningkatkan siswa dalam writing descriptive text. Gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga yang aku jumpai ketika sidang skripsi adalah, kenapa kamu memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris? Itu ya, karena kebetulan jurusan aku pendidikan bahasa Inggris, jadi ditanya. Jadi kalian pandai-pandai dalam menjawabnya ya. Jadi pertanyaan yang dikasih penguji nggak hanya tentang pengetahuan dari skripsi itu aja, bisa juga tentang aku bilang tadi tentang kenapa kamu memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, apakah setelah lulus kamu akan mau kemana, mau jadi apa, atau apakah kamu akan sesuai dengan jurusan kamu atau tidak? Gitu loh, gitu. Harus pilih-pilih jawaban yang benar ya, yang kayak macam interview aja ya, tapi itu memang harus persiapan yang diberi tulisan agar kita tahu akan tujuan kita kemana, dan mereka juga tahu mahasiswanya tujuannya nanti kemana. Oke, harus kalian persiapkan ya jawaban-jawabannya yang dari hati terdalam atau dari yang memang kalian inginkan atau yang bisa diterima oleh si dosennya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa yang terjadi pada kamu 5 tahun ke depan? Itu ya, dosen kedua aku, penguji yang memberi pertanyaan itu ke aku. Jadi kalian harus pandai-pandai juga menjawabnya ya guys. Seperti yang juga ya kan. Jadi itu tergantung semuanya pada dosennya. Kalian harus mengenali karakternya. Dia itu akan bertanya seperti apa, akan menanyakan apa gitu ya.
Oke guys, itu 5 pertanyaan yang diberikan penguji aku. Sekarang tergantung pada penguji dalam universitas masing-masing ya guys. Penguji kawanku juga ada yang dikasih pertanyaan yang berbeda-beda, ada yang bertanya dari bab 1 sampai bab 5. Kalau aku pribadi dikasih pertanyaan bab 4 dan bab 5 aja, dan selebihnya ditanya tentang mau kemana setelah lulus, mau jadi apa 5 tahun ke depan, mau gimana, seperti itu. Oke guys, terima kasih telah menonton video aku ini, semoga membantu sedang skripsi kalian. Bye, see you in next my video. Bye bye.